Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Amalia Putri dengan NIM 23100266034 dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai salah satu indikator untuk memenuhi nilai pada mata kuliah wajib bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan nasional di Indonesia. Mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang merupakan bahasa perhubungan dan perdagangan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Nah, bahasa Melayu sendiri termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang mencakup ratusan bahasa di wilayah Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu dan lingua franca. Mungkin ada yang bingung nih, apa sih lingua franca itu? Jadi, lingua franca itu adalah bahasa yang telah menyebar ke seluruh Asia Tenggara sebagai bahasa perantara yang digunakan oleh orang-orang yang berbeda bahasa ibu untuk berkomunikasi. Nah, bahasa Melayu menjadi lingua franca karena fungsinya sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan penyebaran agama. Bahasa Indonesia kemudian berkembang dari bahasa Melayu Rio Johor yang merupakan varian bahasa Melayu yang digunakan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor. Bahasa Indonesia juga mengalami proses pembakuan sejak awal abad ke-20 yang melibatkan perumusan ejaan, tata bahasa, dan pemahaman. Sumber bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Nah, sumber internal adalah sumber bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Kemudian bahasa-bahasa ini akan memberikan pengaruh pada kosakata, fonologi, dan morfologi bahasa Indonesia. Sumber eksternal adalah bahasa-bahasa asing yang berinteraksi dengan bahasa Indonesia, baik melalui kontak sejarah, perdagangan, agama, maupun pendidikan. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara, serta sebagai bahasa perdagangan, baik dengan pedagang lokal maupun asing. Nah, jadi bahasa Melayu ini digunakan sebagai lingua franca, karena kita tahu bahwa pada saat zaman kerajaan, perdagangan, diplomasi, dan penyebaran agama itu sangat penting. Nah, perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tertulis seperti tulisan pada batu nisan di Mingnetujah Aceh berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil sastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Pansuri, Hikat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajusalatin, dan Bustanusalatin. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bahasa, dan kerajaan, karena bahasa Melayu itu tidak mengenal tuturan. Nah, pada zaman Belanda ketika Dewan Rakyat dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu mendapat pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dikerahkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional baru melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama itu adalah lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia merupakan simbol dari identitas dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Bahasa Indonesia juga menunjukkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sebagai negara berdaulat. Kemudian yang kedua, itu ada identitas nasional. Jadi bahasa Indonesia menjadi ciri khas dan pembeda dari bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Bahasa Indonesia juga mencerminkan nilai-nilai norma dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Yang ketiga yaitu sebagai alat perhubungan masyarakat berbagai suku dan daerah. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang efektif dan efisien antara masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa, suku, dan daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga memfasilitasi kerjasama, koordinasi, dan integrasi antar masyarakat di berbagai bidang. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang pertama itu ada bahasa resmi kenegaraan. Nah, jadi bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan dalam seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan negara, seperti dalam peraturan perundang-undangan, pemerintahan, kehakiman, pertahanan, dan diplomasi. Kemudian bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang diakui secara internasional sebagai bahasa resmi Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan di dalam proses belajar mengajar di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang digunakan dalam penelitian, publikasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang tiga itu adalah alat perhubungan tingkat nasional. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan dalam komunikasi antar pemerintah pusat dan daerah, antar lembaga-lembaga negara, dan antara warga negara. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang digunakan dalam media bahasa seperti surat kabar, radio, televisi, dan internet. Kemudian yang keempat itu adalah pengembangan kebudayaan dan iptek. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional seperti sastra, seni, dan adat istiadat. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang digunakan dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, cukup sekian untuk penjelasan saya mengenai perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.